Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ayu di pelajaran Ekonomi Bisnis dengan materi KD 3.1 yaitu mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Apa itu masalah ekonomi? Tidak jauh berbeda. Inti dari masalah ekonomi juga masih seputar pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu adanya keterbatasan sumber daya yang tidak sesuai dengan tingginya kebutuhan manusia yang tentunya tidak terbatas, di mana kebutuhan manusia ini akan terus berkembang dan semakin rumit tentunya, sehingga bisa menimbulkan ketergantungan sosial yang dapat dikatakan cukup tinggi. Jadi, inti masalah ekonomi ini melibatkan dua hal. Yang pertama ada terbatasnya sumber daya, dan yang kedua meningkatnya kebutuhan manusia. Sumber daya di sini yaitu barang atau jasa yang menjadi pemuas kebutuhan manusia. Keterbatasan ini bisa terjadi karena minimnya kuantitas benda atau jasa yang menjadi kebutuhan manusia. Dan di sisi lain pun, manusia memang diciptakan untuk memiliki keterbatasan kemampuan, baik dalam mencari maupun mengolah sumber daya. Kemudian adanya persaingan. Namun, jika mengikuti kebutuhan manusia, pasti tentunya tidak akan ada habisnya. Sehingga masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab adanya keterbatasan atau meningkatnya kebutuhan. Masalah pokok ekonomi sendiri ini pun terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama permasalahan ekonomi modern, dan yang kedua ada permasalahan ekonomi klasik. Permasalahan ekonomi modern ini berfokus pada tiga hal. Yang pertama ada what atau barang apa yang diproduksi dan berapa banyaknya. Tentu saja, manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan, yaitu yang disediakan oleh alam kita. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Yang kedua ada how, yaitu bagaimana cara memproduksi. Biasanya, pemilihan cara dan teknologi yang dipakai ini sangatlah penting. Dengan melakukan pertimbangan teknologi modern atau menggunakan teknologi manual, tentu harus melalui proses penghitungan yang detail, agar di kemudian hari tidak ditemukan atau tidak mengalami kerugian seperti ketidakefektifan ataupun pemborosan. Yang ketiga ini ada for whom atau untuk siapa barang diproduksi. Sebenarnya masalah ekonomi yang satu ini menyangkut pasar mana yang akan dibidik, seperti penghasilan, daerah, gender, usia, ataupun penyalurannya. Sehingga barang yang diproduksi ini tidak salah sasaran. Kemudian ada masalah ekonomi klasik, yaitu mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada proses produksi, di mana dalam masalah ekonomi klasik ini, proses produksi menjadi salah satu hal yang penting, karena berkaitan dengan pembuatan barang atau jasa yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, masalah ekonomi klasik yang kedua adalah distribusi atau penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Realita yang terjadi saat barang atau jasa yang langka kemudian memang dibutuhkan masyarakat, kemudian harganya tentunya akan tinggi, sehingga terkadang para distributor ini mengambil atau mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Masalah yang terakhir berkaitan dengan konsumsi, di mana masyarakat ini memiliki peran yang penting dalam proses konsumsi. Meskipun tidak melulu tentang barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga apa yang dilakukan konsumen ini menjadi tolak ukur dalam jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan.
Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik itu individu maupun organisasi. Nah, secara sederhana, sistem ekonomi ini juga dipakai oleh suatu negara untuk memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara tersebut. Sistem ekonomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem ekonomi liberal, di mana sistem ekonomi liberal ini sangat mengutamakan kebebasan dengan menganut paham laissez-faire yang berarti masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan perekonomian sesuai dengan keinginannya. Sehingga sistem ekonomi liberal ini adalah sistem yang mengutamakan kebebasan sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Dan solusi untuk sistem ekonomi ini pun kembali lagi atau menyerahkan semuanya kepada masyarakat, kemudian kepada pasar, seperti itu. Kedua, ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, sistem ekonomi komando atau terpusat ini justru kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Karena sistem ini semua kegiatannya diatur oleh pemerintah dan masyarakatnya pun wajib mematuhi semua kebijakan yang telah pemerintah buat. Maka solusi untuk sistem ekonomi komando atau terpusat ini dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah dengan membentuk tim khusus yang kompeten dalam mengatasi masalah ekonomi tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi ini mengambil kebaikan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Karena sistem ekonomi campuran ini melibatkan peran swasta juga peran pemerintah untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat-rakyatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang melibatkan peran atau campur tangan dari pemerintah dan peran swasta. Peran pemerintah dan peran swasta ini pun menjadi solusi untuk memecahkan masalah yang ada pada sistem ekonomi campuran dengan saling kerjasama untuk membuat keputusan demi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan usaha rakyatnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah ekonomi ini terdiri dari masalah ekonomi kaum klasik dan modern, di mana dalam mengatasi masalah ekonomi tersebut dapat menggunakan sistem ekonomi yang telah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negaranya, seperti sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran.